Hai teman-teman, kami peserta Latsar PPSDM Yogyakarta gelombang 7 angkatan 51 kelompok 2. Perkenalkan, saya Claudia Prapiani. Hai, perkenalkan saya Nita Stiani, biasa dipanggil Nita. Perkenalkan, saya Tri Nurlistiawati. Teman-teman, tahu tidak? Katanya pelayanan publik di Indonesia masih mengerikan loh. Mengerikan bagaimana tuh? Nih lihat, masih ada pelayan publik yang tidak disiplin waktu yang membuat orang-orang jadi lama menunggu. Ada juga yang melayani dengan tidak ramah. Ya, ada lagi nih pelayan publik yang melayani masyarakat lewat jalur tikus atau suap menyuap gitu untuk mempercepat pengurusan suatu dokumen. Wah, parah sih kalau gitu. Padahal kita sebagai ASN kan berkewajiban untuk melayani masyarakat dengan jujur dan sepenuh hati. Terus bagaimana dong agar pelayanan publik di Indonesia menjadi lebih baik? Caranya dengan kita menerapkan aneka. Tahu tidak apa itu aneka? Tahu dong, aneka itu kan akronim dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Iya, betul. Akuntabilitas itu adalah kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Kita sebagai seorang guru dapat menerapkannya dengan memberikan laporan kinerja kepada kepala sekolah, melaksanakan tugas kita sebagai seorang guru dengan membuat perencanaan pembelajaran sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan tujuan dapat tercapai. Selain itu, kita juga harus melaporkan penggunaan dana BOS kepada masyarakat sekitar dengan menuliskannya pada papan pengumuman di depan sekolah yang terbaca oleh seluruh masyarakat. Kalau nasionalisme, bagaimana Mbak Nita? Jadi, nasionalisme itu pandangan tentang rasa cinta terhadap bangsa dan negara, serta menghargai negara lain yang berdasarkan pada Pancasila. Contoh sikapnya terutama di lingkungan sekolah dengan kita bersikap ramah dan sopan kepada sesama rekan guru. Selain itu juga dengan mendidik siswa dengan sepenuh hati tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama, dan latar belakangnya. Serta kita juga harus mencintai tanah air dengan cara memakai batik dan mempelajari budaya yang ada di Indonesia. Tak lupa, siswa juga kita ajak untuk mencintai Indonesia. Mbak Tri, coba jelaskan dong tentang etika publik. Oke Mbak Nita, etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Contohnya yang mudah saja ya, dengan kita selalu menerapkan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun kepada semua orang. Karena secara otomatis, sebagai pelayan publik, kita akan selalu bertemu dan berkomunikasi dengan masyarakat. Oh iya ya, dengan kita selalu menerapkan 5S dapat membuat masyarakat merasa nyaman dan dihargai ya. Iya, betul sekali. Mereka juga akan merasa terkesan dengan pelayanan kita loh. Nah, teman-teman, apa kalian tahu apa itu komitmen mutu? Yang saya tahu sih, komitmen mutu adalah suatu pemberian layanan publik yang efektif, efisien, inovatif, dan berorientasi pada mutu. Iya, betul sekali itu Mbak Claudia. Efektivitas dapat kita tujukan dengan tercapainya target yang telah direncanakan, sedangkan efisiensi merupakan tingkat ketetapan realisasi penggunaan sumber daya. Jangan sampai terjadi pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme yang keluar alur. Ingat ya teman, dalam pelayanan kepada masyarakat tidak boleh mempersulit masyarakat. Masyarakat justru harus merasakan kesenangan, kemudahan, serta kepuasan atas pelayanan kita.
Kalian hebat sekali bisa menjelaskan sedetail itu. Nah, kalau menurut saya, inovatif itu sendiri adalah sebuah perubahan. Kita butuh suatu kekreatifan untuk melahirkan karya-karya yang inovatif agar tidak ketinggalan zaman tentunya. Kita yang masih muda ini harus lebih semangat lagi untuk belajar. Belajar zaman sekarang sudah mudah kok dengan mengakses internet ke penjuru dunia untuk mendapatkan ilmu baru yang bermanfaat dan berkreasi. Nah, setelah kita tahu nilai dasar ASN tersebut tadi, kita akan membahas tentang nilai dasar anti korupsi. Teman-teman, adakah yang tahu bagaimana cara kita menghindari diri dari perilaku korupsi itu? Menurutku, adanya koruptor-koruptor itu karena sifat keserakahan pada dirinya. Kuncinya, agar kita terhindar dari perilaku korupsi, kita harus banyak bersyukur. Jangan sampai kita merasa tidak puas atas hasil perolehan kita. Selain itu, kita juga harus bertanggung jawab dan transparan terhadap pekerjaan kita. Wah, tidak terasa kita sudah membahas semua nilai dasar ASN. Jadi, kesimpulannya bahwa seorang ASN harus ditanamkan sejak dini ketika masuk menjadi ASN untuk berperilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, adil, berani, peduli, kerja keras, sederhana, dan mandiri. Semoga kita semua bisa ya menjadi ASN yang amanah, teman-teman. Itulah tadi gagasan kami mengenai ASN yang beraneka. Semangat mengabdi untuk bangsa dan negara. Salam aneka. Terima kasih.